Halo DA Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan Dunia Agro TV yang akan selalu memberikan informasi seputar dunia agrobisnis yang pastinya menarik, inspiratif, inovatif, dan memotivasi Anda untuk semakin mencintai dunia agrobisnis Indonesia. Namun sebelum kami bagi informasi ini untuk DA Lovers, kami mohon kesediaan DA Lovers untuk menekan tombol like agar menambah semangat kami untuk selalu menyajikan video-video dunia agrobisnis untuk Anda. Dan juga tekan tombol subscribe dan tekan lonceng pemberitahuan agar DA Lovers selalu mendapatkan berita terupdate dari kami yang selalu menarik, inspiratif, dan inovatif. Jika DA Lovers merasa video kami bermanfaat, silakan tekan tombol share. Bagikan video kami ke sosial media Anda. Jangan biarkan video inspiratif inovatif ini berhenti di Anda saja. Bagikan kepada teman Anda di seluruh dunia. Dan jangan lupa DA Lovers untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Silahkan berikan kritik, saran, atau pertanyaan-pertanyaan Anda tentang video kami ini. Berikan juga komentar Anda, video apa yang ingin DA Lovers ketahui untuk kami liput pada episode-episode selanjutnya. DA Lovers, selamat menyaksikan video dari kami spesial untuk Anda. DA Lovers, mungkin Anda sudah tahu apa itu ikan kerapu. Ya, ikan kerapu adalah ikan yang dibudidayakan di air laut. Namun, pada kesempatan kali ini, Dunia Agro TV berkesempatan untuk berdiskusi berbincang-bincang tentang ikan kerapu yang dibudidayakan di kolam yang ada di darat. Nah, jika DA Lovers penasaran tentang kerapu yang dibudidayakan di kolam ini, maka kami sarankan jangan beranjak dari layar Anda karena informasi ini akan kami sajikan spesial untuk Anda. Halo DA Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi kita bertemu di acara Bincang Teknologi, di mana pada saat sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol tentang budidaya ikan kerapu. Tapi yang menarik adalah budidaya ikan kerapu ini bukan di keramba atau di air laut, tapi adalah di darat. Jadi ada semacam teknologi yang membuat air biasa itu menjadi air laut. Kalau Anda penasaran, kita ikuti saja karena kita sudah bersama dengan Pak Finan, Pak ya. Pak Finan ini adalah narasumber kita. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan beliau. Pak Finan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Nah, Pak, ini sangat menarik sekali Pak. Dimana ikan kerapu kalau kita tahu itu kan habitatnya di laut. Iya. Nah, tapi ini budidayanya bukan di laut ini Pak. Nah ini mungkin pemirsa banyak yang penasaran. Kira-kira itu ide awalnya kok sampai bikin seperti itu dari mana Pak? Kira-kira? Iya, ide awalnya sebenarnya kan kalau teknologi untuk land based aquaculture itu sudah ada lama Pak. Itu awal mulanya itu dari Norwegia. Itu untuk budidaya salmon. Oh, salmon. Gitu. Ya. Tapi belakangan berkembang itu untuk budidaya yang lain, ikan-ikan lain, jenis-jenis lain. Nah, ini diadopsi oleh beberapa negara untuk mengembangkan bisnis aquacultur mereka. Nah, idenya adalah mendekatkan sumber produksi ke market. Gitu. Khususnya itu yang menjadi problem terbesar di Indonesia, di mana sumber produksinya itu sangat jauh sekali dengan marketnya, belum lagi ditambah resiko-resiko kematian. Nah, itu ide awalnya, gitu, ide awalnya. Tapi memang kita juga bukan yang pertama mencoba teknologi ini, gitu. Tapi saya bisa agak sombong sedikit gitu ya. Boleh.
Kita yang pertama berhasil yang bisa membesarkan sampai ukuran panen. Gitu, karena selama ini beberapa teman yang mencoba itu hanya mengcopy, membeli alat dari negara asal, dipindah ke Indonesia, di mana tidak semua bisa terimplementasi dengan baik, gitu. Karena kalau misalnya di luar negeri itu ongkos orang yang mahal, listrik yang murah, gitu. Maka mereka betul sangat tertarik sekali dengan alat-alat yang bersifat otomatis. Itu walaupun mereka menambah daya listrik, mereka tidak masalah karena listriknya mereka murah sekali. Kalau pada saat itu hanya kita mengcopy, membeli alat lalu dipindah ke Indonesia, itu bukannya jadi solusi tapi jadi masalah. Karena listrik di kita itu sangat mahal, Pak. Orang yang murah, gitu. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita mempelajari semua prinsip-prinsip kerja alat itu. Kita bikin lagi di sini, kita buat ulang dengan prinsip kerja yang sama sehingga tidak semuanya menggunakan daya-daya listrik. Atau kita bisa potong, kita bisa hemat lagi sehingga poinnya adalah kondisi di dalam air itu tetap terkontrol dengan biaya yang lebih murah. Berarti tadi ide awalnya adalah mendekatkan produksi ya. Betul. Jadi mendekatkan produksi dengan market, karena selama ini yang terjadi itu market terbesar di Indonesia adalah Jakarta. Sedangkan sumber produksi itu ada di Lampung, ada di Serang, ada di Situbondo, ada di Bali, ada di Jepara, mungkin sebagian kecil, dan itu jaraknya sangat jauh sekali, Pak, dari sumber marketnya ini. Nah, pada saat dari sumber-sumber produksi itu dibawa ke daerah Jakarta, itu ada resiko kematian yang sangat besar. Nah, sampai ke Jakarta juga si konsumen harus menanggung resiko kematian karena untuk menutupi ongkos distribusi yang sangat jauh, makanya MOQ-nya atau minimal ordernya itu harus besar, sehingga si pemilik restoran, pemilik hotel atau yang bergerak di bidang kuliner ikan itu dia harus menampung sekian banyak ikan dengan resiko kematian yang sangat tinggi. Nah, yang kita lakukan itu adalah kita meminimalisir. Kita memang menjual harga lebih tinggi, tapi resiko kematian yang ditanggung oleh restoran itu sudah nol. Karena berapapun yang restoran minta, kita pasti akan kirim karena kita cuma dekat. 1 kilo kita kirim, 5 kilo kita kirim. Karena dekat itu, Pak. Dekat, gitu. Dialovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, demikian tadi video liputan dari Dunia Agro TV. Bagi Dialovers yang ingin mendapatkan berita-berita lainnya seputar video yang kreatif, inspiratif, dan inovatif, silakan klik tombol subscribe dan juga lonceng pemberitahuannya, dan jangan lupa berikan komentar Anda. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.